1981 melihat kembali. 6. Dia belum memperhatikan sekelilingnya, restoran Le dalam berkedip, gambar Gu Qingqing muncul di layar. Gu Qingqing melihat ke atas panggung dengan ekspresi terkejut. Ia sama sekali tidak tahu bahwa seorang pelayan mendorong kereta makan untuknya. Ia juga menutupinya dengan lingkaran perak di atasnya, seolah-olah ada makanan besar di dalamnya dan mengantarkannya ke depannya. Pada saat ini, musik juga kebetulan sampai pada bagian yang paling menarik, dia mungkin menjadi alasan I survive. Mengapa dan karenanya aku, am alive, one I will care for through the rough and ready years, nyanyian Ni Zining, meskipun tidak terlalu rumit dan cerdas, tetapi karena terlalu sedikit, napasnya tidak stabil, ada beberapa kata yang salah, dan beberapa nada telah sedikit disesuaikan. Namun, itu tidak membuat orang merasa sangat kasar, bahkan ada banyak orang yang bernyanyi dengan suaranya. Gu Qingqing memang sangat terkejut hingga perhatiannya tertarik oleh Ni Zining di atas panggung. Dia bahkan tidak ingin pergi ke Cold City, jadi dia bereaksi sampai dia hanya mendengar troli didorong ke depannya. Pada saat ini, momen musik yang tinggi telah menghilang, hanya menyisakan sisa sajak yang menghantui. Ni Zining yang ada di atas berkata, sebenarnya, hari ini aku datang untuk menyanyi juga untuk mengumpulkan banyak keberanian. Semua orang yang mendengar, saya bernyanyi tanpa nada, dan saya lupa kata-kata. Ketika dia mengatakan ini, semua orang tertawa bersamanya, kecuali Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Leng Xiaoliong telah berhasil lolos dari LED di layar, terlihat posisi Gu Qingqing tepat di belakangnya. Melihatnya terbakar, ia melihat Gu Qingqing menyalakan kepalanya dan melihat truk makanan yang dikirim dengan ekspresi serius. Dia menundukkan kepalanya, Ni Zining di atas juga berkata, meskipun nyanyianku tidak bagus, tapi perasaanku yang ingin aku nyanyikan itu benar. Di dalam hatiku, selalu ada, dia, seperti yang dinyanyikan dalam lagu, dia mungkin menjadi alasan pernikahan, alasan dan arah aku bertahan hidup, dan dia adalah pasangan yang harus kujaga dengan baik. Aku akan menghargai tawa dan air mata sebagai kenangan hidup abadiku. Ketika dia berada, arti hidup aku selalu dia. Hadiah yang aku persiapkan dengan baik untuknya, aku berharap dia bisa membukanya dengan tangan saya sendiri. Apa kamu masih berpikir, hadiah itu ada di piring di depannya? Pelayan itu juga mengingatkan, silakan buka piring makan Nona. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ia ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengulurkan tangan untuk membukanya. Sebenarnya, meskipun dia tidak check-in, dia bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan tidak membukanya. Dia sedang melihat kotak itu dan Leng Xicheng sedang melihatnya. Di atas, suara Ni Zining masih terus terdengar. Selain hadiah, aku juga menulis surat untuknya, berharap dia bisa melihatnya. Gu Qingqing baru saja ingin menolak. Ia benar-benar melihat ada selembar kertas di bawah kotak hiasan utama. Ia mengambilnya dan membukanya. Hanya ada satu baris tulisan di atasnya. Jika dia ingin menolak, dia juga akan mempermalukanku. Petik 2. Saat melihat baris ini, Gu Qingqing jelas tercengang. Tepat ketika dia melamar, Ni Zining bertanya lagi. Setelah bertahun-tahun, aku hanya ingin bertanya padanya, apakah kamu bisa menerima hatiku? 1982 melihat kembali 7. Bahkan jika Ni Zining meminta untuk menyelamatkan muka, dia masih biasa melirik Leng Xicheng. Namun, dia menyadari bahwa pria itu terus duduk tegak dan tidak mengawasi sama sekali. Senyum pahit. Dia lagi-lagi membuat masalah. Leng Xicheng tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak melihatnya sama sekali. Apalagi jika dia tahu bahwa dia ada di sini, di depannya, dia khawatir tidak akan bergerak sedikit pun, kan? Belum ia menjawab, di sebelahnya tampak sudah ada orang yang keluar dari LED layar menganalisis saat ini. Dia sedikit mengernyit, melihat kotak perhiasan yang ada di sekelilingnya, dan masih tidak mengulurkan tangannya. Dia tidak bergerak dan tidak berbicara, tetapi para penonton di sebelahnya berteriak, sepertinya dia tidak ingin berdekatan. Ya, apa yang dilakukan ayam lemah itu padanya? Aku jauh lebih baik daripada orang Asia itu. Ni Zining di atas juga sedang menunggu balasan dari Gu Qingqing. Gu Qingqing mengerutkan kening, gerakan di sampingnya begitu besar, Leng Xicheng yang duduk di depannya juga seharusnya mendengarnya. Namun, dari awal sampai sekarang, dia bahkan tidak mengubah gerakannya sama sekali. Selain bergaul dengan gadis di sebelahnya, dia tidak peduli sama sekali,
seolah-olah masalahnya sama seperti udara, dan dia tidak peduli sama sekali. Mungkin suara diskusi yang semakin keras mempengaruhi dua orang di depannya. Gadis di samping Leng Xicheng menoleh dan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Dia juga mendongak, dan keduanya saling memandang sejenak. Lalu ia tersenyum dan menoleh ke bahu Leng Xicheng. Ia sedang mengatakan sesuatu. Leng Xicheng juga tertawa, bahkan mengulurkan jempol dan menyentuh dahi dengan sedikit sayang. Tentu saja, wanita itu sedang membicarakan urusannya dengan Leng Xicheng, tapi dia masih tidak menoleh ke belakang. Tepat ketika dia tercengang, Ni Zining di atas mengejek dirinya sendiri dan berkata, "Sepertinya aku terlalu sulit untuk menyanyi hari ini. Lain kali, aku pasti akan bernyanyi lebih baik dan bekerja lebih keras." Sudah menghabiskan waktu semua orang. Ada tawa di restoran. Gu Qingqing mendongak untuk terakhir kalinya dan menemukan bahwa Leng Xicheng masih belum berubah sedikit pun di depannya. Setelah berpikir sejenak, Gu Qingqing mengulurkan tangannya dan meraih kotak itu. Dia mengambil kotak itu, meskipun ada banyak orang yang menggenggam tangan saat ini. Ni Zining melihat dia mengambil kotak itu dan tidak bisa menahan diri. "Qingqing, kamu setuju?" Ni Zining sedang melihatnya, tapi dia sedang melihat kota Lengxi. Ni Zining menggunakan bahasa Mandarin kali ini. Bahkan jika Leng Xicheng tidak melihatnya sebelumnya, ia harus mendengarnya saat ini. Setidaknya, dia harus bereaksi, bukan? Tapi tidak, dia tidak bereaksi apapun. Dia bahkan menoleh dan bercanda dengan wanita di sebelahnya. Ni Zining turun dari panggung dan berjalan ke suatu sudut demi sudut pandang. Orang-orang di sebelahnya juga berteriak, "Cium!" Pada saat ini, ada pergerakan di kota Lengxi. Dia mengangkat tangannya, meletakkan cangkir di samping, berdiri, dan merapikan pakaiannya. Dia bangkit berdiri dan wanita di bangkit juga bangkit. Beberapa pelayan datang, dan rombongan Leng Xicheng mengeluarkan kartu bank dan membayar tagihan. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka akan pergi. Mata Gu Qingqing juga ikut terangkat. Wanita itu memeluk erat-erat dan tampak sangat dekat. Sebelum dia bisa bereaksi, Ni Zining tiba-tiba berteriak di belakang Leng Xicheng. "Qingqing!" Gu Qingqing tercengang dan tanpa sadar melihat ke arah Leng Xicheng. Leng Xicheng akhirnya tidak menyangka dan tidak mendengarkan kali ini. Matanya melirik, dan kedua orang itu akhirnya jatuh bersama. 1983 melihat kembali, 8. Untuk sesaat, pikiran Gu Qingqing kosong. Selama bertahun-tahun terpisah, dia pernah membayangkan adegan pertemuannya berkali-kali, dan mencoba memikirkan ekspresi, tindakan, dan pernyataan ketika dia menghadapinya. Dia juga berpikir bahwa tidak peduli kapan dia bertemu dengannya, tidak peduli wanita apa yang ada di sekitarnya, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan emosinya, dia harus menjaga harga diri dan sikapnya. Namun, tanpa diduga, ketika dia benar-benar bertemu dengannya, semua yang dia bayangkan sebelumnya telah hilang, sikap dan kalimat pembuka, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan tidak bisa melakukannya, hanya otaknya yang kosong. Kepalanya kosong. Leng Xicheng meliriknya dengan ringan di sini. Matanya tidak terkejut, tidak membenci, tidak marah, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan dan naik turun. Dia berdiri, dia duduk, dan memiliki aura yang mantap. Dia memandang Gu Qingqing, tetapi tidak sengaja berpura-pura tidak mengenalnya. Ia mengangkat dagunya dengan lembut dan mengangguk, seolah menyapa, tetapi ekspresi wajahnya sangat tenang, seolah-olah tidak ada kesamaan dengan Gu Qingqing. Sementara wanita di sebelahnya meliriknya dengan rasa ingin tahu, dan matanya tertuju pada kotak perhiasan di tangannya. Dia melihat ke arah kotak perhiasan itu, lalu menoleh ke arah Leng Xicheng dan berbisik di telinga. Meskipun ia tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu kepada Leng Xicheng, ia melihat Leng Xicheng mencubit ujung hidungnya dengan sayang dan menenangkan kepalanya sambil tersenyum. Petik 2. Apa bagusnya ini? Besok pergi ke Cartier dan memilih yang mahal. Aku bukannya tidak mampu mengakuinya, tapi ini adalah niat baik dari pacarnya. Ia melirik kotak perhiasan di tangan Gu Qingqing lagi, tampak iri. Baiklah, baiklah. Suatu hari nanti aku akan menemanimu untuk membuat sebuah yang unik secara pribadi. Apa ini sudah cukup? Wanita itu mengangguk. Kedua orang itu berbalik dan pergi. Meskipun Gu Qingqing mencoba menahan diri, ia tetap tidak bisa menahannya. Ketika dia menghadapnya, dia tidak berani mengatakan atau melakukan apa-apa, tetapi ketika dia berbalik, dia masih tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih banyak.
Melihat dia dan wanita itu akan keluar dari restoran, dia bahkan berdiri dan matanya mengikuti arah kedatangannya. Dia dan wanita itu berjalan semakin jauh, dia juga mengikuti beberapa langkah untuk melihatnya lebih jauh. Dia tahu di dalam hatinya bahwa mungkin tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Sampai sosoknya menghilang di pintu, dia menarik kembali matanya dengan terkejut dan ada sedikit rasa kecewa di hatinya. Siapa sangka, dia masih belum tenang. Begitu mendongak, dia menemukan Leng Xicheng tiba-tiba berbalik dan melangkah melewati ambang pintu dan berjalan ke arahnya. Selain itu, hanya dia seorang, tanpa pendamping wanita di sisinya. Gu Qingqing terkejut, perasaan pertamanya sedikit mundur. Tanpa sadar dia mengelak, jantungnya berdetak kencang tak terkendali. Segera menunduk, menyamping, tidak berani menatap lurus ke arahnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, semakin dekat. Dengan semakin tercapainya keadaan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 1 atau 2 langkah sampai pinggangnya menyentuh tepi meja. Bagaimana dia bisa kembali? Untuk siapa dia kembali? Apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak bisa mundur lagi, dia sedikit panik dan melihat pria itu semakin dekat. Wajah Leng Xicheng masih tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi ia mengulurkan tangannya. Hatinya pun panik. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin menyentuhnya atau hanya menggenggam tangan? Apa yang harus dia lakukan? 1984 melihat kembali, 9. Tangannya masih di udara, Gu Qingqing tanpa sadar menutup matanya. Aku tidak tahu apakah aku takut tangan akan menyentuh dirinya sendiri, atau apakah aku tidak bisa mengendalikan emosinya setelah menyentuhnya. Meski ia menutup matanya, ia masih bisa merasakan tangannya, lintasan gerakan tangannya, aroma anggur merah yang tersisa di ujung rahangnya, dan aliran udara yang mengganggu. Perlahan, dia sangat dekat dan hampir bersentuhan. Matanya terpejam, keningnya sedikit berkerut, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun, tangan Leng Xicheng mendekat, dan mendekat lagi. Ketika ia hampir menyentuh pipi Gu Qingqing, ia bahkan bisa merasakan suhu di ujung jarinya. Tapi, tangannya masih belum terbenam dalam bayangannya, alisnya berkerut lebih keras, akhirnya buka mata lebar-lebar, hanya melihat Leng Xianchu tampak dingin, wajahnya tepat di depannya, seperti melihat orang asing, Wei sedikit terbuka, ekspresinya sangat tenang. Maaf, kumohon. Tanpa sadar, dia mengambil langkah kecil dan melihat dengan sedikit memahami. Leng Xicheng mengalihkan perhatiannya, mengulurkan tangan ke meja di belakangnya, mengambil jepit rambut, dan melihat bahwa itu adalah barang wanita. Ketika dia sedang mengambil sesuatu, ujung jarinya menyentuh rambutnya. Ia bisa bersumpah saat ini bahwa Leng Xicheng sama sekali tidak sengaja. Jika mungkin, ia mungkin tidak ingin melihatnya lagi atau menyentuhnya lagi dalam hidup ini. Hentikan, menoleh. Begitu kaki berputar, langkah kaki melangkah. Waktu seolah berhenti, dan seolah diperpanjang tanpa batas. Gu Qingqing berdiri di sana, dia hanya melihatnya memegang jepit rambut, sambil mengamati sekilas ke arah sambil teringat, melihatnya berjalan perlahan menjauh, dia melihatnya keluar perlahan, memandang wanita itu berjalan menghampiri dirinya, Tian tersenyum dan mengambil jepit rambut di tangannya, lalu ia bersandar manis di lengannya, kedua orang yang beringsut menjauh, keluar dari ruang makan itu, naik angkat. Dia masuk ke dalam lift dan berbalik untuk terakhir kalinya. Dia mengangkat matanya, ekspresinya masih tenang, tidak menertawakan, marah, terkejut, dan tidak lega, sepertinya dia sama sekali tidak mengenalnya. Kemudian pintu lift tertutup, kemudian lift turun ke bawah dan menghilang ke kedamaian. Entah sudah berapa lama, sampai Ni Zining menjelajah, dia baru tersadar dari keterpurukannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya, seolah ingin meredakan dampaknya, kemudian mengangkat kepalanya dan memutarnya. Tidak apa-apa. Ni Zining juga bukan orang buta. Dia jelas melihat perubahan ekspresi. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan apa-apa padamu. Gu Qingqing mendongak dan meliriknya dengan sedikit terkejut, kemudian diam-diam memerintahkan kepalanya. Kedua orang itu sesaat, tidak ada yang tahu harus mengatakan apa. Setelah setengah hari, Ni Zining yang lebih dulu berkata, "Apakah kamu masih lapar? Kamu mau makan lagi?" Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, melirik ke arahnya, dan tidak ada kata untuk satu sama lain. Setelah cukup lama, pelayan di restoran itu melangkah maju. Petik 2. Tamu, apakah Anda masih perlu makan?
Nizining mengambil tindakan dan kegelisahan. Petik 2 titik titik titik. Tidak perlu, terima kasih. Ia membayar tagihan dan menatap Gu Qingqing lagi. Qingqing, kalau begitu kita pergi dulu. Gu Qingqing mengangguk, lalu keduanya keluar dari restoran bersama. Nizining mengemudi, Gu Qingqing duduk di kursi penumpang. Sebelum pergi, ia mengambil catatan yang ditulisnya, dan tidak ada kata-kata di sepanjang jalan. Setelah sampai di depan pintu dan memarkir mobil, dia menoleh untuk melihatnya. Sudah sampai. 1985 melihat kembali, 10. Gu Qingqing mengangguk. Baru saja turun dari mobil dan menutup pintu mobil, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia mengeluarkan kotak hiasan kepala yang ia terima malam ini dari sakunya, dan juga tulisan catatannya. Nizining mengerti begitu dia melihat catatan dan kotak hiasan itu. Sebenarnya, dia tidak perlu melihat ini. Hari ini saja dia melihat mata Leng Xicheng di restoran. Terutama ketika dia mengambil catatan ini, dia tahu dengan jelas apa yang tertulis di catatan itu. Dia telah dipukul berkali-kali, dan kali ini dia sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, saya masih sedikit berterima kasih. Di restoran tadi, di depan Leng Xicheng, ia bahkan mengambil kotak dekorasi ini tanpa mempermalukannya di depan umum. Namun, meski begitu, hatinya masih sedikit tertekan. Apakah dia begitu ingin menarik perhatiannya? Barang ini ada di tangan, dia tidak bisa menahannya selama sehari, dan dia akan mengembalikannya secara pribadi. Nizining tersenyum pahit sejenak, menoleh untuk tidak memandangnya, dan sengaja memerintahkannya. Kita berdiskusi besok saja. Kepalaku sedikit pusing malam ini. Jangan izinkan polisi menangkap saya mengemudi dalam keadaan mabuk. Aku harus mengembalikan mobil ini ke perusahaan. Kita berbicara besok. Gu Qingqing terkejut, ia berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, kalau begitu besok kita janjian bertemu. Selamat malam. Petik 2 titik 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 titik. Nizining ingin mengatakan, selamat malam, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa di mulutnya. Dia hanya bisa mengoperasikan kepalanya, memiringkan tangannya, dan akhirnya menutup jendela. Sebenarnya, Gu Qingqing juga bisa tahu apa yang ingin dia katakan. Memang benar, setelah mengambil barang-barangnya malam ini, dia benar-benar tidak punya muka dan akan menyakiti hatinya. Dan hal penting seperti itu lebih baik disampaikan secara formal. Keduanya mengangguk diam-diam, mengubah tangan, dan mengucapkan selamat tinggal. Nizining menunggu sampai dia masuk, menunggu sampai lampu menyala dan membersihkan di dalam, lalu menunggu sampai dia mematikan lampu sebelum pergi. Gu Qingqing juga tahu bahwa Gu Qingqing sedang menunggu di luar, tetapi meskipun ia tahu, Gu Qingqing hanya bisa berasumsi bahwa ia tidak tahu, atau tidak terlihat. Selama ini, dia tidak memiliki cinta dengan Nizining, dia tidak pantas untuknya. Dia hanya berharap Nizining akan bertemu dengan wanita yang 100 kali lebih baik dari dirinya di masa depan dan menjalani hidup dengan bahagia. Saya tidak tahu berapa lama saya menunggu, Nizining pergi dengan mobil. Gu Qingqing menghela napas lega. Meskipun lampu di dalam rumah dimatikan, ia tidak tidur sampai mobilnya pergi. Saya tidak tahu sama sekali. Setelah Nizining pergi, ada mobil lain yang tidak pergi setelah lama. Saya tidak tahu bahwa Nizining pergi karena dia menerima telepon. Atau di restoran tempat mereka baru saja makan. Restoran tengah malam benar-benar telah mundur dari keingintahuan dan ketenangan sebelumnya, dan efek suara yang memekakkan telinga bermanuver di setiap sudut. Pria dan wanita di aula menari dengan musik yang gila. Nizining maju, mengikuti kehadiran sofa VIP kursi. Beberapa pria dan wanita telah duduk di sini sejak lama. Dia mengerutkan kening dan melihat sosok yang familiar di antara sekelompok orang. Dia langsung berkata, Su Zijin, ada apa malam-malam kamu mencariku? Lebih baik cepat katakan, aku masih ada urusan besok. Di antara sekelompok orang yang tertawa, Su Zijin meletakkan gelasnya, ekspresinya tampak sedikit arogan, dan juga tampak marah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, ketika Gu Qingqing akan pulang kerja, seseorang benar-benar datang mencarinya. Dia meletakkan pekerjaannya dan turun ke lantai bawah sambil memegang kotak hiasan kepala yang dia berikan. Tanpa diduga, dia melihat orang yang tidak terduga. 1986 melihat kembali, 11. Ketika dia turun ke bawah, dia merasa sangat aneh. Jika Nizining, dia harus langsung menghubunginya.
Bagaimana bisa dia membiarkan resepsionis di meja depan di lantai membunyikan bahwa orang dalam, dan namanya masih membahas pekerjaan, atas nama. Ketika menekan lift, dia berpikir, apakah Nizining malu untuk mencarinya secara langsung? Lagi pula, sebenarnya, mereka berdua seharusnya sudah tahu dengan jelas tadi malam. Setelah mereka bertemu, dia pasti akan langsung menolaknya. Tetapi bahkan jika dia siap, dia masih merasa sulit untuk menahannya. Dia merogoh sakunya, di dalamnya ada kotak kado yang dia berikan tadi malam, dan spesifikasinya dengan lembut di atas satin kotak kado itu. Setelah lift sampai di lantai 1, dia melepaskan pelukannya dan langsung berjalan keluar. Dia melihat di lobi untuk waktu yang lama. Tidak ada seorang pria kecuali seorang penjaga keamanan. Hanya ada seorang wanita yang duduk membelakanginya di area pertemuan. Dia sedikit mengernyit dan kembali ke meja depan. Di mana orang yang mencariku? Ada di sana. Wanita meja depan menunjuk ke area pertemuan dan mengatakan kepadanya. Di sana. Gu Qingqing sedikit bingung, mungkinkah Nizining yang menyuruh orang datang? Dia maju beberapa langkah dan bertanya dengan ragu-ragu. Nona, bolehkah saya bertanya? Sebelum dia selesai berbicara, Gu Qingqing terkejut ketika wanita itu menoleh. Jika dia tidak salah lihat, wanita ini sepertinya yang di sisi panjang kota kemarin. Sebelum dia sempat berbicara, wanita itu berkata, ini aku, orang yang berada di restoran kemarin, ingat aku. Aku duduk di depanmu dan beruntung melihat pacarmu melamarmu kemarin malam. Benar saja, Gu Qingqing sedikit malu, terutama ketika ia berbicara tentang pacarnya. Melihat wanita itu tidak berbicara, wanita itu berkata, aku pergi dengan pacarku tadi malam. Kemudian dia kembali untuk membantuku mengambil kartu. Gu Qingqing juga mendengar Leng Xicheng menggambarkan Leng Xicheng sebagai pacarnya. Gu Qingqing tahu bahwa saat ini ia tidak bisa merasa cemburu, tetapi hatinya masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia terdiam sejenak dan berkata, maaf, apakah kamu mencariku? Ada apa? Wanita itu mengangguk penuh arti, lalu memperhatikan dan tersenyum lagi. Sebenarnya tidak ada apa-apa, bukannya kalian adalah perusahaan iklan? Gu Qingqing mengangguk dan merasa agak aneh. Maaf, bagaimana kamu tahu aku berada di perusahaan periklanan? Baru saja dia bertanya, tiba-tiba dia teringat pada Leng Xicheng. Apakah dia yang mengutarakan? Dia melihat wanita ini lagi, berpakaian mewah, auranya percaya diri, tapi tidak mendominasi. Hanya dengan berdandan dan berbicara, dia tahu bahwa dia pasti berasal dari latar belakang yang baik. Sang Xia adalah seorang teman. Wanita itu juga tidak menyangkal. Sebenarnya, aku mencarimu karena ingin meminta bantuanmu untuk merancang sebuah. Ini bukan iklan, bagaimana bisa dikatakan lebih tepat untuk kegiatan publisitas berskala besar. Gu Qingqing juga tidak memiliki alasan untuk membuka bisnis. Ia pun bertanya, kegiatan seperti apa? Wanita itu tersenyum. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku mendengar bahwa kamu adalah desainer iklan yang sangat hebat di perusahaanmu. Aku telah merencanakan banyak perencanaan iklan yang kreatif. Terutama kemarin malam, aku merasa sangat menarik dan terharu melihat pacarmu yang begitu kamu menyukai menyatakan cinta kamu. Hanya saja saya ingin Anda menyewa Anda untuk membuat publisitas. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu saya merancang acara besar untuk memungkinkan perusahaan kami bekerja sama dengan pacar saya di luar ruangan sehingga dia memahami niat saya. Lebih baik romantis, dan dia tidak akan terkesan baikku. Lebih baik seperti Anda dan pacar Anda, perbaiki hasilnya. 1987 melihat kembali, 12. Gu Qingqing mengernyit. Dia bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa mendengar kata-kata tentatif dari mulut wanita ini. Hatinya agak canggung, tidak bisa mengatakan apakah dia cemburu atau menolak, tapi dia tetap merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia lebih bingung lagi, bukankah Leng Xicheng dan Su Zipei sudah bersama? Dia dan Leng Xicheng sudah lama bercerai, tidak ada hubungan satu sama lain. Apa maksud wanita ini datang ke sini untuk mengatakan ini? Bukankah dia sangat mencintai Su Zipei? Bukankah hanya dia yang ada di dalam hatinya selama beberapa tahun ini? Bukankah dia datang ke Amerika Serikat untuk dia kali ini, dan Oscar juga membantu membangun momentum? Lalu siapa wanita ini? Mengapa Leng Xicheng mencarinya lagi? Petik 2, Apa dia pacarmu? Benar, wanita itu mengangguk dan tersenyum cerah. Dia tampan, kan, dan menawan,
Aku suka dia. Gu Qingqing agak sulit mengatur bahasanya. Aku pikir pria itu terlihat seperti wanita yang baik. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya mengatakan, jangan keberatan. Aku tahu, lalu kenapa? Bukankah normal jika pria yang menarik disukai banyak wanita? Ini menunjukkan bahwa visi saya bagus. Ini bukan masalah selera, tapi Leng Xicheng jelas memiliki Su Zipei sekarang. Tetapi melihat penampilan wanita ini, yang jelas tidak seperti wanita seperti Chen Wenji, melainkan seperti nona besar seperti Su Zipei. Karena Leng Xicheng dulu suka mencari pasangan wanita, ia seharusnya tidak sembarangan memprovokasi seorang wanita dengan identitas. Tapi melihat penampilan wanita ini, dia tidak terlihat berbohong. Mungkinkah Leng Xicheng dan Su Zipei putus karena perubahan? Kenapa? Kamu begitu peduli dengan pacarku? Apa mungkin kamu kenal dia? Wanita ini sengaja menyatakan. Gu Qingqing segera menenangkan kepalanya, perkara Anda harus memahami langkah kaki klien. Gu Qingqing bukanlah dirinya setahun yang lalu. Jika wanita ini benar-benar ingin membicarakan pekerjaan, tidak baik untuk mengusir tamu seperti ini. Dia berhenti sejenak dan berpikir dengan jelas sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, Nona, perusahaan kami direncanakan untuk iklan. Jika sebelumnya tidak mengambil alih tugas semacam ini, mungkin akan sulit untuk memenuhi permintaanmu. Jika Anda benar-benar ingin perusahaan kami mengambil alih, bukan apa-apa. Apa yang Anda inginkan, mungkin apa yang ingin Anda lakukan, misalnya, kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tanpa diduga, wanita di sana memperhatikan selama beberapa kali, menatap wajah sambil mencibir dan tidak berbicara. Gu Qingqing mengerutkan keningnya lebih dalam ketika ia melihatnya. Ia baru saja ingin bertanya, ada suara sirene mobil di pintu. Begitu wanita yang mendengar suara ini, dia tersenyum dan berkata, Oke, tunggu saya mempertimbangkan apa yang saya minta untuk berkonsultasi dengan Anda. Gu Qingqing mengangguk secara alami. Ia melihat wanita itu mengambil tas tangan, mengambil kacamata, dan berjalan ke pintu. Ketika dia akan sampai di pintu, dia menoleh dan berkata, Oh ya, namaku Lucy. Brigitte, kau bisa menghubungiku kapanpun kau mau. Gu Qingqing segera menjawab, wanita itu tersenyum, tanpa banyak bicara, dan langsung berjalan keluar. Meskipun Gu Qingqing masih sedikit bingung, tapi ia tidak terlalu berangkat. Ia menoleh, setelah berjalan 2 langkah, telepon Ni Zining datang. Qingqing, maaf, saya mungkin tidak punya waktu 1 atau 2 hari terakhir, dan mungkin tidak ada waktu untuk datang kepada Anda. Nada suaranya sepertinya tidak stabil dan sulit untuk dideteksi. 1988 melihat kembali 13. Gu Qingqing mengangguk. Oke, harap hubungi saya setelah Anda sibuk. Ada sesuatu yang harus kubicarakan bersamamu. Dia tidak sembarangan bisa menerima cincinnya dan tidak mengembalikannya. Masalah ini harus dijelaskan dengan jelas. Benar saja, ketika dia mengatakan ini, Ni Zining di ujung telepon sepertinya mendengar sesuatu. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab. Baiklah. Aku akan menghubungimu saat aku kembali. Suaranya sedikit pahit. Gu Qingqing mendengarnya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia harus berpura-pura bodoh. Kau sibuk? Aku tidak akan mengganggu lagi. Oke, di sana, Ni Zining menutup telepon, jakunnya naik turun 2 kali, memegang ponsel di tangannya, memegangnya erat-erat, dan baru melepaskannya untuk waktu yang lama, dan menelepon nomor lain. Telepon dengan cepat berdering. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ia melirik ke pintu, sepertinya ada mobil yang berhenti di sini, tetapi ketika ia melihatnya, mobil itu sudah pergi. Di dalam mobil, Su Zijin melihat telepon yang sedang berdering. Ia menunggu dengan dingin untuk waktu yang lama dan akhirnya tersambung. Telepon itu memang telepon dari Ni Zining. Suaranya berubah menjadi lembut yang baru saja memanggil Gu Qingqing, dan tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Mendengar dengan cermat, ada sedikit kebingungan yang kuyu. Su Zijin, bukankah kamu bilang ingin bertemu? Saya siap, kapan dan di mana? Su Zijin bersandar malas di kursi mobil. Satu tangan memegang ponsel dan yang lainnya terulur ke depan dengan nyaman. Sepertinya dia sedang melihat kucing kuku di atasnya. Aku tidak punya waktu sekarang. Ni Zining di sana juga tidak menyangka Su Zijin akan menjawab seperti itu. Dari mengenal Su Zijin hingga lebih dari 10 tahun, dia tidak pernah menolak permintaannya. Terutama undangan ini,
Dia yang pertama kali mengajukan undangan, bukankah kamu bilang ingin bertemu? Tapi sekarang aku ingin pergi berbelanja dengan temanku. Setelah itu, aku membuat janji untuk perawatan kecantikan. Aku tidak punya waktu. Lalu bagaimana dengan malam itu? Kapan kau punya waktu? Aku akan menunggu. Nizining tahu bahwa dia sengaja meniru dirinya sendiri tanpa menyadarinya, tetapi kali ini dia tidak bisa menjejakkannya lagi. Sejak dia bersumpah pertunangannya setahun yang lalu, keluarga Ni tidak memiliki dukungan dari keluarga Su, dan perkembangannya cukup sulit. Kali ini, dia akhirnya berbicara tentang bisnis besar dan terbang ke Amerika Serikat secara khusus. Tanpa dia, Su Zijin menghubunginya dengan lembut untuk bisnis yang telah ia kali ini. Ia juga secara khusus mengatakan bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengan perusahaannya di masa depan. Ada hubungan apa antara perusahaan dan keluarga Ni? Ini jelas ingin memutuskan jalan belakang. Meskipun keluarga Su tidak berkembang untuk menutupi langit, tetapi keluarga Su memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Situasi keluarga Ni tidak baik, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia tahu itu adalah keluarga Su. Tidak, Su Zijin yang membuat masalah, bagaimana mungkin dia bisa duduk diam? Malam ini aku mau pergi ke bar bersama temanku, tidak ada waktu. Bukan hanya tidak hari ini, tetapi juga tidak besok. Lalu lusa, aku akan pergi ke Miami. Su Zijin melihat tangannya untuk waktu yang lama, lalu menurunkan tangannya. Nizining mendengar ini, di mana dia tidak bisa mendengar bahwa dia sengaja. Jika itu adalah masa lalu, dia pasti akan menutup telepon dengan marah. Tapi saat ini, dia hanya menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa dia tidak punya modal untuk marah lagi. Dia terus bertanya, jadi apa yang kamu ingin agar kamu bersedia bertemu denganku? Bahkan ketika ingin bertemu, Su Zijin tertawa kecil. Setelah itu, dengan cepat ia berhenti dan matanya menjadi tajam. Petik 2 titik. Itu tergantung, seberapa besar ketulusanmu. 1989 kembali, 14. Setelah menutup telepon, ia mengambil ponselnya dan berpikir. Wanita di sebelahnya berbicara, yang kemudian pergi mencari Gu Qingqing Lucy, ini adalah orang yang kamu maksud sebelumnya. Su Zijin tidak menjawab, malah Lucy dia tersenyum dan berkata, bukankah dia laki-laki? Bukankah kau sudah membatalkan pertunangannya setahun yang lalu? Selama tahun ini, saya melihat Anda berkencan dengan banyak pria, mengapa Anda masih tidak bisa melupakannya? Saya pikir fotonya sangat lemah, sama sekali tidak setampan dan menjanjikan pengejarnya nanti. Ngomong-ngomong, dia tampan dan kuat, Kak Si Cheng juga tidak memiliki kapten tim rugby di sekolah, dan kemudian dia mendapatkannya di liga profesional MVP bintang itu tinggi dan perkasa, juga tidak seberotot seperti bintang Hollywood itu. Jika ingin mengatakan kekayaan, putra raja kapal yang mengejarmu itu jauh lebih kaya darinya, bukan? Kenapa kau begitu tertarik padanya? Apa yang kamu tahu? Lucy Wei memutar bola matanya, dia lebih kuat dari pria itu, tidak kaya dari pria itu, dan tidak memiliki selera. Meskipun dia berasal dari keluarga, status dan kekayaannya banyak yang dia kerjakan sendiri. Belum lagi para pria yang hanya berotot dan tidak punya otak, atau tidak memiliki rambut yang sama di sekolah, dan hanya tahu bagaimana berteman dengan setengah badan. Lucy Su Zijin dan Su Zijin adalah alumni universitas. Meski dia bukan teman kuliah, tapi dia sudah lama saling kenal. Akhir-akhir ini, dia sering bertemu karena pekerjaannya dan segera menjadi teman. Melihat dia menyatakan cintanya dengan Gu Qingqing kemarin, dia segera memanggil Su Zijin. Ia mengira hari ini Su Zijin berusaha membantu Gu Qingqing. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia memiliki banyak berita? Dari dulu hingga sekarang, skandalnya lebih dari mengobrol dengan orang. Saat itu dia masih di dalam negeri. Su Zijin terdiam dan berkata, dan saat itu, dia belum bercerai. Petik 2. Bukankah kamu pernah tinggal di Amerika sebelumnya? Hal semacam ini disebut juga urusan. Di Amerika Serikat, bukanlah hal yang aneh jika seorang pria memiliki beberapa pasangan, bahkan setelah menikah. Lucy lucu, bahkan Presiden Clinton memiliki Lewinsky. Dia begitu tampan, seberapa normal seorang wanita menyukainya. Pada pernikahan sebelumnya, terkadang Anda mengatakan kepada saya bahwa dia telah menikah dengan wanita yang kejadiannya tidak mencolok, tetapi sangat mirip dengan saudara perempuan Anda. Dia sudah menikah selama bertahun-tahun dan mendengar bahwa setelah menikah,
dia membayar biaya yang besar. Aku pikir dia sangat setia, dan juga pria yang penuh kasih sayang. Sejujurnya, jika bukan karena kakakmu memiliki pasangan lain, aku tidak akan berani melepaskannya. Lucy setelah mengutarakannya, dia sedikit penasaran. Tapi seperti apa mantan istrinya itu, dia diam-diam menjadi wanita di belakangnya. Tapi dia bisa menikah dengannya dan tinggal di keluarga kaya selama 3 atau 4 tahun. Perceraian juga membagi banyak harta. Dia cukup mampu. Kau pasti melihatnya pernah. Kau tahu wanita seperti apa dia? Su Zijin tidak langsung menjawab, tetapi malah bertanya. Tadi saat kamu pergi ke perusahaan periklanan, apa yang kamu rasakan saat melihat wanita itu? Dia, apakah dia cinta pertama yang tidak bisa dilupakan Ni Zining? Lucy setelah menyarankan, Sang Xia bisa melihat bahwa dia cantik dan pintar pada pandangan pertama, sepertinya dia adalah wanita yang baik dan patuh. Seharusnya banyak pria yang menyukainya, bukankah kamu bilang dia punya rencana? Wanita seperti ini tidak mudah menghadapinya. Tentu saja tidak mudah menghadapnya, karena dia adalah mantan istri Leng Xicheng yang kamu dambakan. 1990 melihat kembali, 15. Apa katamu? Lucy seluruh tubuhnya tercengang. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan sedikit ragu. Kamu tidak mungkin sengaja, kan? Sengaja menarik kebencian. Aku tidak perlu membohongimu. Ekspresi Su Zijin tampak tenang. Ia mencibir. Untuk menghadapi orang seperti ini, apa aku perlu menarik kebencianmu? Jika bukan, mengapa aku puas dengan dia dan Ni Zining tadi malam, dan kamu membawaku ke sini hari ini? Dia tidak percaya. Dia baru membayangkan tentang masalah ini tadi malam. Hari ini dia bisa membawa dirinya sendiri ke sini untuk mencari masalah dengan Gu Qingqing. Tapi jika menyangkut kota Lengxi, dia tidak akan pernah menunggu. Aku membawamu ke sini untuk menunjukkan masalah. Coba berpikir sendiri. Ketika kamu menghadapinya dan mengatakan ingin berbisnis dengannya, apakah dia sama sekali tidak memiliki sikap positif dan bahkan ingin menolak? Kamu tidak mengenalnya, dan tidak pernah berselisih dengannya. Jika kamu tidak mengetahui identitasmu, bagaimana dia bisa begitu dingin terhadapmu? Memikirkan adegan yang sama, dia mungkin membawa tujuannya sendiri, jadi Gu Qingqing tidak terlalu memikirkannya. Jika dipikir-pikir lagi, sepertinya memang begitu. Namun, dia tenang. Ini juga tidak berarti bahwa dia memiliki hubungan dengan si Cheng. Mungkin dia tahu aku tidak baik. Atau mungkin, dia hanya memiliki kepribadian yang ketat dan tidak bisa berbicara bisnis. Selain itu, kamu begitu jahat padanya, bukankah karena kamu masih memiliki perasaan terhadap mantan pacarmu? Sisa ceritanya, Su Zijin ditransmisikan dingin. Kamu sendiri sudah bilang, setahun ini pacarku sudah berganti beberapa kali, apa aku masih bisa mencintainya? Setelah membatalkan pertunangan dengannya, saya tidak tahu betapa bahagianya saya. Dia berhenti sejenak dan berkata, memang, tebakanmu bagus. Aku memang sangat peduli padanya dan juga membenci wanita itu. Tapi yang aku pedulikan adalah dia, bukan aku yang mencampakkannya. Jika dia membatalkan komitmennya demi orang lain, dia tetaplah wanita itu, dan pada saat itu, dia dan kakak si Cheng belum bercerai. Bagaimana aku bisa tahan ini? Meski begitu, kamu tidak bisa mengatakan apa pengaturan dengan kakak si Cheng. Jika dia benar-benar mantan istri si Cheng, bagaimana mereka bisa memposisikan begitu acuh tak acuh? Seperti tidak saling mengenal. Lucy dia juga berkata, aku ingat kamu pernah berkata bahwa wanita ini lahir dari latar belakang yang buruk, bagaimana dia bisa menikah dengan si Cheng? Karena itulah dia sangat hebat. Mata Su Zijin seketika menjadi tajam. Sang Xia, putri seorang pengasuh, berani mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan putus antara kakak perempuanku dan kakak si Cheng. Dia menggunakan kematian ayahnya untuk membangkitkan simpati keluarga Leng dan menikah dengan lancar. Jika kakak si Cheng tidak mengetahui wajah aslinya nanti, mungkin dia akan benar-benar tertipu olehnya. Tetapi bahkan jika dia bercerai, dia mendapat banyak harta dan menemukan Ni Zining sebagai larangan serep. Jika tidak, bagaimana dia memiliki kesempatan untuk datang ke Amerika Serikat dan memulai hidup barunya sendiri? Tapi bukan hanya dia, si Cheng juga tidak peduli padanya. Kakak si Cheng mengabaikannya, mungkin dia tidak ingin terlibat dengannya lagi. Jika kamu tidak percaya, pergi dan periksa keadaannya sendiri. Mencari kantor polisi domestik dan memeriksa identitas wanita itu, maka dia bisa mengetahui status pernikahannya.
Selanjutnya bab 1991 melihat kembali 16.